Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Vinto Energi dari Prodi Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan tentang jaringan komputer. 1.1 Jaringan mempengaruhi kehidupan kita. 1.1.1 Jaringan menghubungkan kita. Di antara semua hal penting bagi eksistensi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup. Komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita, seperti ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia saat ini, melalui penggunaan jaringan kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. Orang-orang bahkan dapat terhubung dan bermain game dengan teman-teman yang terpisah oleh lautan dan benua. 1.1.2 Video Pengalaman Belajar Discord Networking Academy. Berikut adalah videonya. Selanjutnya 1.1.3 Tidak ada batasan. Kemajuan dalam teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan yang muncul semakin berkurang. Internet telah mengubah cara kita berinteraksi secara sosial, komersial, politik, dan pribadi. Sifat komunikasi yang langsung melalui internet mendorong terciptanya komunikasi global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak tergantung pada lokasi atau zona waktu. Pembentukan komunikasi daring untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas di seluruh dunia. Penciptaan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Jadi baik saat kita berada di kereta, di taman, atau berdiri di puncak gunung, kita dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan mudah di perangkat apapun. Next, selanjutnya komponen jaringan. 1.2 Komponen jaringan. 1.2.1 Peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas daring global komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan tersebut harus terhubung ke internet. Topik ini membahas bagian-bagian jaringan. Lihat apakah Anda memiliki komponen-komponen di jaringan rumah atau sekolah Anda sendiri. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien. Namun, istilah host secara khusus merujuk pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat protokol internet atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host terhubung. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan penyediaan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat lain di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak seperti yang terpisah. Misalnya, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Komputer dengan perangkat lunak server dapat menyediakan layanan secara bersamaan ke banyak klien yang berbeda. Seperti yang disebutkan sebelumnya, klien adalah jenis host. Klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi diperoleh dari server, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berikut adalah gambarnya. Klien menghubungkan ke internet dan menghubungkan ke pelayan. Contoh perangkat lunak klien adalah peramban web seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer juga dapat menggunakan beberapa jenis perangkat lunak klien. Misalnya, pengguna dapat memeriksa email dan melihat halaman web sambil mengirim pesan instan dan mendengarkan aliran audio. Tabel ini mencantumkan 3 jenis perangkat lunak server yang umum. Jenis 1. Email. Keterangan: Garo email menjalankan perangkat lunak server email.
Klien menggunakan perangkat lunak klien email seperti Microsoft Outlook untuk mengakses email di server. Kedua, jaringan. Server web menjalankan perangkat lunak server web. Klien menggunakan perangkat lunak peramban seperti Windows, Internet Explorer untuk mengakses halaman web di server. 3. Mengajukan. Server file menyimpan file perusahaan dan pengguna di satu lokasi terpusat. Perangkat klien mengakses file ini dengan perangkat lunak klien seperti Windows File Explorer. Selanjutnya 1.2.2 komunikasi antar teman. Perangkat lunak klien dan server biasanya berjalan pada komputer yang terpisah, tetapi satu komputer juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Pada gambar, PC berbagi cetak memiliki koneksi universal series bus USB ke printer dengan koneksi jaringan menggunakan kartu alternatif jaringan NIC ke PC berbagai berkas. Berikut adalah gambarnya. Keuntungan jaringan peer-to-peer: mudah untuk diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah karena perangkat jaringan dan server khusus mungkin tidak diperlukan. Dapat digunakan untuk tugas-tugas sederhana seperti mentransfer file dan berbagai printer. Kerugian jaringan peer-to-peer: 1. Tidak ada akses terpusat. 2. Tidak aman. 3. Tidak dapat diskalakan. 4. Semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server yang dapat memperlambat kinerja. Selanjutnya 1.2.3 perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dari yang lain, setiap perangkat akhir pada jaringan memiliki alamat. Saat perangkat akhir memulai komunikasi, ia menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menemukan ke mana pesan akan dikirim. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirim melalui jaringan. Klik putar pada gambar untuk melihat animasi dapat mengalir melalui jaringan. Berikut adalah animasinya. Data berasal dari perangkat akhir, mengalir melalui jaringan, dan tiba di perangkat akhir. Selanjutnya 1.2.4 perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir individual ke jaringan. Perangkat ini dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan bahwa data mengalir melalui jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Contoh sebagai berikut. Perangkat jaringan perantara melakukan beberapa atau semua fungsi berikut. 1. Regenerasi dan kirim ulang sinyal komunikasi. 2. Menjaga informasi tentang jalur apa saja yang ada melalui jaringan dan inter-network. 3. Beritahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi. 4. Langsung arahkan data ke jalan alternatif ketika terjadi kegagalan tautan. 4. Mengklarifikasikan dan mengarahkan pesan sesuai dengan prioritas. 5. Mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan catatan. Yang tidak ditampilkan adalah hub Ethernet lama. Hub Ethernet juga dikenal sebagai repeater multiport. Repeater menghasilkan dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi. Perhatikan bahwa semua perangkat perantara menjalankan fungsi repeater. Selanjutnya 1.2.5 media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran tempat pesan dikirimkan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar.
watt logam di dalam kabel. Data dikodekan menjadi impuls listrik. 3. Serat kaca atau plastik dalam kabel serat optik. Data dikodekan menjadi pulsa cahaya. Dan ketiga, transmisi nirkabel. Data dikodekan melalui modulasi frekuensi gelombang elektromagnetik. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya 1.2.6 periksa pemahaman Anda komputer jaringan. Berikut adalah pernyataan pertanyaannya. Yang kedua, ketika data dikodekan sebagai pulsa cahaya, media apa yang digunakan untuk mengirim data? Pertanyaan ini, dua perangkat manakah yang merupakan perangkat perantara? Perangkat perantara. Selanjutnya 1.3 representasi dan topologi jaringan. 1.3.1 representasi jaringan. Arsitektur dan analisis jaringan harus dapat menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat melihat dengan mudah komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana mereka akan ditempatkan, dan bagaimana mereka akan terhubung. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang pada gambar untuk mewakili beberapa perangkat dan koneksi yang membentuk jaringan. Berikut adalah gambarnya. Perangkat akhir, misalnya komputer desktop, laptop, pencetak, telepon IP, tablet nirkabel, titik akhir, telepresence. Perangkat perantara, contohnya router nirkabel, saklar LAN, jalur PRT, dan saklar multilapis, peralatan firewall. Media jaringan, contohnya media nirkabel, media lokal, media WAN. Diagram menunjukkan cara mudah untuk memahami bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan besar. Selain representasi ini, terminologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat dan media ini terhubung satu sama lain. 1. Kartu antarmuka jaringan (NIC). NIC secara fisik menghubungkan perangkat akhir ke jaringan. Port fisik, koneksi atau outlet pada perangkat jaringan tempat media terhubung ke perangkat akhir atau perangkat jaringan lainnya. Ketiga, antarmuka, port khusus pada perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan individual. Karena router menghubungkan jaringan, port pada router disebut sebagai antarmuka jaringan. Catatan: istilah port atau antarmuka sering digunakan secara bergantian. 1.3.2 Diagram topologi. Diagram topologi merupakan dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Diagram ini menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada dua jenis diagram topologi, fisik dan logis. Diagram topologi fisik. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat, perantara, dan pemasangan kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anda dapat melihat berikut kabel topologinya. Selanjutnya, diagram topologi logika. Diagram topologi logis menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Topologi yang ditunjukkan dalam diagram fisik dan logis sesuai dengan tingkat pemahaman Anda.
Pada tahap ini, dalam kursus ini cari di internet untuk diagram topologi jaringan untuk melihat beberapa contoh yang lebih rumit. Jika Anda menambahkan kata Cisco ke frasa pencarian Anda menemukan banyak topologi menggunakan ikon yang mirip dengan apa yang telah Anda lihat dalam gambar. Ini 1.3.3 periksa pemahaman Anda, presentasi dan topologi jaringan. Selanjutnya 1.4 jenis jaringan umum. 1.4.1 jaringan berbagai ukuran. Sekarang setelah Anda memahami komponen yang membentuk jaringan dan representasinya dalam topologi fisik dan logika, Anda dapat siap mempelajari berbagai jenis jaringan. Jaringan hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari dua komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana mungkin Anda berbagai sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan musik di antara beberapa perangkat akhir lokal. Jaringan kantor kecil dan kantor rumah SOHO memungkinkan orang bekerja dari rumah atau kantor jarak jauh. Banyak pekerja mandiri menggunakan jenis jaringan ini untuk mengiklankan dan menjual produk pemesanannya, perlengkapan, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Bisnis dan organisasi besar menggunakan jaringan untuk menyediakan konsolidasi. Internet merupakan jaringan terbesar yang ada, bahkan istilah internet berarti jaringan dari jaringan. Internet merupakan kumpulan jaringan pribadi dan publik yang saling terhubung. Di bisnis kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien pada jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Berikut adalah contoh jaringan rumah kecil yang menghubungkan beberapa komputer satu sama lainnya. 1.4.2 LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal 1. Ukuran area yang dicakup, 2. Jumlah pengguna yang terhubung, 3. Jumlah dan jenis layanan yang tersedia, 4. Area tanggung jawab. Berikut adalah contohnya. Jaringan area lokal LAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang kecil. LAN memiliki karakteristik khusus. 1. LAN menghubungkan perangkat akhir di area terbatas seperti rumah, sekolah, gedung kantor, dan kampus. Kedua, LAN biasanya dikelola oleh satu organisasi atau individu. Kontrol administratif diberlakukan di tingkat jaringan dan mengatur kebijakan keamanan dan kontrol akses. LAN menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi ke perangkat ujung internal dan perangkat perantara seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berikut adalah contoh gambar LAN. Yang kedua, jaringan WAN. Gambar tersebut menunjukkan WAN yang menghubungkan dua LAN. WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas. WAN biasanya dikelola oleh penyedia layanan SP atau penyedia layanan internet ISP. WAN memiliki karakteristik khusus. 1. WAN menghubungkan LAN di wilayah geografis yang luas seperti antar kota, negara bagian, provinsi, negara, atau benua. WAN biasanya dikelola oleh beberapa penyedia layanan. WAN biasanya menyediakan sambungan berkecepatan lebih lambat daripada LAN. Cabang 1 LAN dan cabang 2 LAN dihubungkan melalui jaringan WAN. 1.4.3 Internet. Internet adalah kemampuan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Internet World atau singkatannya Internet. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara untuk melihat internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling terhubung. Berikut adalah gambarnya. Beberapa contoh LAN terhubung satu sama lain melalui koneksi WAN. WAN kemudian terhubung satu sama lain. Garis koneksi WAN bervariasi. Merah memiliki satu jenis cara kita menghubungkan jaringan. WAN dapat terhubung melalui kabel tembaga, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel. Internet tidak memiliki oleh individu atau kelompok manapun. Memastikan komunikasi yang efektif di seluruh infrastruktur yang beragam ini memerlukan
peranan teknologi dan standar yang konsisten dan diakui secara umum serta kerja sama dan banyak lembaga organisasi jaringan. Ada organisasi yang dikembangkan untuk membantu mencegah infrastruktur dan standarisasi protokol dan proses internet. Organisasi-organisasi ini meliputi Internet Engineering Task Force atau IETF, Internet Corporation for Access Names and Number atau ICANN, dan Internet Architecture Board atau IAB, ditambah banyak lainnya. 1.4.4 Internet dan extranet. Ada dua jenis istilah yang mirip, ada internet atau dan extranet. Internet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi privat LAN dan WAN milik satu organisasi. Internet dirancang agar hanya dapat diakses oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain yang memiliki otorisasi. Satu organisasi dapat menghubungkan extranet untuk menyediakan akses yang aman dan terjamin bagi individu yang bekerja untuk organisasi lain tetapi memerlukan akses ke data organisasi tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh extranet. 1. Perusahaan yang menyediakan akses ke pemasok dan kontraktor luar. 2. Sebuah rumah sakit yang menyediakan sistem pemesanan bagi dokter sehingga mereka dapat membuat janji tamu untuk pasien mereka. Kantor pendidikan setempat yang menyediakan informasi, anggaran, dan personel kepada sekolah-sekolah di distriknya. Berikut adalah gambarnya. 1.4.5 Penulisan pemahaman Anda jenis jaringan umum. Berikut adalah pembahasannya. 1.5 Koneksi internet. 1.5.1 Teknologi akses internet. Nah, sekarang Anda sudah memiliki pemahaman dasar tentang apa yang membentuk jaringan dan berbagai jenis jaringan. Namun bagaimana cara menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet? Seperti yang mungkin sudah Anda duga, ada banyak cara untuk melakukan penggunaan rumah, pekerja jarak jauh, dan kantor kecil biasanya melakukan koneksi ke ISP untuk mengakses internet. Pilihlah koneksi sangat bervariasi antara ISP dan lokasi geografis. Namun pilihan yang populer meliputi kabel pita lebar, jalur pelanggan digital pita lebar atau DSL, WAN, nirkabel, dan layanan seluler. Organisasi biasanya memerlukan akses ke situs perusahaan lain selain internet. Koneksi cepat diperlukan untuk mendukung layanan bisnis termasuk telepon IP, konferensi video, dan penyimpanan pusat data. SP menawarkan interkoneksi kelas bisnis. Layanan kelas bisnis yang populer meliputi DSL bisnis, jalur sewa, dan Metro Ethernet. 1.5.2 Koneksi internet rumah dan kantor kecil. Gambar berikut mengilustrasikan opsi koneksi untuk umum pengguna kantor kecil dan kantor rumah. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, kabel biasanya ditawarkan oleh penyedia layanan televisi kabel. DSL, Digital Subscriber Lines, juga menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet yang selalu aktif. Ketiga, seluler. Akses internet seluler menggunakan jaringan telepon seluler untuk terhubung dimanapun Anda bisa mendapatkan sinyal seluler. Keempat, satelit. Ketersediaan akses internet satelit merupakan keuntungan di area yang tidak memiliki konektivitas internet sama sekali. Kelima, telepon dial-up. Plan murah yang menggunakan saluran telepon dan modem apapun. Bandwidth rendah yang disediakan oleh koneksi modem dial-up tidak cukup untuk transfer data besar, meskipun berguna untuk akses seluler saat bepergian.
1.5.3 Koneksi internet bisnis. Pilihan koneksi korporat berbeda dengan pilihan pengguna rumahan. Bisnis mungkin memerlukan bandwidth yang lebih tinggi, bandwidth khusus dan layanan terkelola. Pilihan koneksi yang tersedia berbeda-beda tergantung pada jenis penyedia layanan yang berlokasi di dekatnya. Gambar berikut mengilustrasikan pilihan koneksi umum untuk bisnis. Berikut adalah gambarnya. Satu, dedicated lased lanes. Lased lane adalah sirkuit khusus dalam jaringan penyedia layanan yang menghubungkan kantor-kantor yang terpisah secara geografis untuk jaringan suara dan atau data pribadi. Kedua, Metro Ethernet. Terkadang dikenal sebagai Ethernet WAN. Dalam modul ini kita akan menyebutnya Metro Ethernet. Metro Ethernet memperluas teknologi akses LAN ke WAN. Ethernet adalah teknologi LAN yang akan Anda pelajari di modul berikutnya. Ketiga, DSL bisnis. DSL bisnis tersedia dalam berbagai format. Keempat, satelit. Layanan satelit dapat menghadirkan koneksi ketika solusi kabel tidak tersedia. 1.5.4 Jaringan konvergen. Jaringan terpisah tradisional. Bayangkan sebuah sekolah yang dibangun 30 tahun lalu. Saat ini berada beberapa ruang kelas disambungkan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi. Jaringan-jaringan terpisah ini tidak dapat saling berkomunikasi. Setiap jaringan menggunakan teknologi yang berbeda untuk menyalurkan sinyal komunikasi. Setiap jaringan memiliki perangkat atau aturan dan standarnya sendiri untuk memastikan keberhasilan komunikasi. Beberapa layanan berjalan di beberapa jaringan. Berikut adalah gambarnya. Jaringan konvergen. Saat ini jaringan data, telepon, dan video yang terpisah saling menyatu, tidak seperti jaringan khusus. Jaringan konvergen mampu menyalurkan data, suara, dan video di antara berbagai jenis perangkat melalui infrastruktur jaringan yang sama. Infrastruktur jaringan ini menggunakan serangkaian aturan, perjanjian, dan standar implementasi yang sama. Jaringan dan data konvergen membawa berbagai layanan pada satu jaringan. Berikut adalah gambar ilustrasinya. 1.5.5 Paket tracker referensi jaringan. Sekian dari saya. Terima kasih.